Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah statistik dasar, yaitu yang berkaitan dengan uji hipotesis. Tentunya mahasiswa sudah tidak asing dengan istilah dari hipotesis. Jadi di sini untuk bagian pertama terdapat beberapa pengertian terkait dengan hipotesis. Jadi pada intinya hipotesis itu eh, terdapat pada beberapa ranah atau terdapat pada beberapa aspek yang kaitannya dengan hipotesis, seperti hipotesis pada artikel, hipotesis pada skripsi, hipotesis pada penelitian, begitu juga untuk hipotesis pada statistik. Nah, pada intinya pengertian hipotesis itu hampir sama, cuma nanti akan diperluas berdasarkan ranahnya masing-masing. Nah, di sini untuk yang pertama, adapun pengertian dari hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara dari rumusan masalah. Nah, dari sini kan jelas bahwasannya untuk hipotesis yang pertama ini adalah ranahnya pada penelitian. Karena hipotesis di sini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang diajukan. Untuk yang kedua, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Selanjutnya, juga ada yang menyatakan bahwa hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara atau dugaan yang kebenarannya harus diuji secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Jadi dari tiga pengertian ini dapat kita simpulkan bahwasannya hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari permasalahan-permasalahan yang ada baik pada rumusan masalah maupun pada masalah penelitian yang nanti jawaban sementara ini harus diuji kebenarannya secara ilmiah, baik melalui uji hipotesis, prosedur hipotesis maupun yang lainnya. Nah, dari beberapa pendapat itu dapat kita simpulkan juga bahwasannya hipotesis pada bidang statistika merupakan pernyataan atau dugaan sementara mengenai ukuran, misalnya rata atau variansi yang ada di satu atau lebih populasi yang harus diuji kebenarannya melalui prosedur uji tertentu. Jadi di sini hal mendasar yang membedakan antara hipotesis pada statistika dan hipotesis pada penelitian pada umumnya. Kalau pada penelitian pada umumnya, hipotesisnya adalah berupa pernyataan, pernyataan-pernyataan yang menjawab dari rumusan masalah. Tetapi kalau pada hipotesis statistika di sini, dia cenderungnya berupa angka, misalnya berupa rata atau berupa variansi, dan dari situ nanti berdasarkan prosedur uji tertentu akan dibuktikan apakah nilai ratanya itu sesuai atau tidak. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi kembali, kalau pada hipotesis penelitian ini berupa pernyataan, dalam kurung dia berupa kalimat yang menjawab dari rumusan masalah. Sedangkan pada hipotesis statistika, dia lebih mengarah ke suatu nilai tertentu. Apakah nanti nilainya itu sesuai atau tidak setelah kita lakukan uji hipotesis. Jadi perbedaan mendasarnya seperti itu. Tapi pada dasarnya hipotesis itu adalah dugaan sementara dari apa yang sedang kita permasalahkan. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis dalam bidang statistika. Di sini ada tiga, yaitu untuk yang pertama adalah hipotesis asosiatif, yaitu merupakan dugaan sementara antar variabel di mana terdapat perkiraan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan. Contoh rumusan masalahnya yaitu apakah ada
ada hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar siswa. Jadi dalam hal ini kita akan melihat atau menduga apakah ada hubungan antara variabel-variabel tertentu. Nah, pada contoh di sini untuk variabel yang pertama itu kan minat belajar, sedangkan variabel yang kedua itu adalah prestasi belajar siswa. Nah, dari sini maksudnya yang dimaksud dengan hubungan yaitu katakanlah ketika minat belajar siswanya itu tinggi, prestasi belajar siswa tersebut bagaimana? Apakah naik atau turun atau tetap? Begitu juga kalau misalkan minat belajar siswanya itu rendah, nanti dampaknya terkait dengan prestasi itu bagaimana? Apakah prestasinya juga rendah atau tetap naik atau menetap konstan tidak ada perubahan atau bagaimana? Nah, itu nanti akan dicari kebenarannya dari hipotesis tersebut. Yang kedua yaitu ada hipotesis kausalitas, yaitu dugaan sementara terkait adanya hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Contohnya, adakah pengaruh karena sebab akibat, maka konsepnya adalah pengaruh. Apakah ada pengaruh jenis gaya belajar terhadap pemahaman konseptual siswa? Nah, berdasarkan teori yang sudah ada, untuk gaya belajar itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu ada gaya belajar visual. Jadi siswa itu lebih mudah dalam memahami materi-materi itu ketika berupa gambar, divisualisasikan, itu akan lebih mudah. Misalnya seperti itu. Ada juga gaya belajar audio. Jadi kalau audio itu gaya belajar yang lebih cenderung ke mendengarkan. Jadi mungkin siswa itu akan lebih paham ketika gurunya yang menjelaskan. Kalau hanya berupa gambar saja, siswanya akan cenderung lebih sulit dalam memahami, seperti itu ya. Terus ada juga yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Kalau kinestetik itu gaya belajar yang lebih mengarah ke action atau lebih mengarah ke langsung ke penerapannya, langsung ke penerapan dari pembelajaran yang dimaksud. Jadi otomatis untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik ini dia lebih cenderung aktif seperti itu. Jadi untuk gaya belajar ada 3 ya, tadi ada visual, ada audio, dan ada kinestetik. Nah, untuk setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, dari perbedaan ketiga model pembelajar dari perbedaan ketiga model gaya belajar ini akan kita ketahui pemahaman konseptual siswanya itu bagaimana. Jadi misalkan ada beberapa kelompok ya, misalnya kelompok pertama itu adalah kumpulan siswa dengan gaya belajar audio, kelompok kedua dengan gaya belajar visual, kelompok ketiga dengan gaya belajar kinestetik. Dengan materi yang sama, itu nanti diberi pembelajaran, setelah itu dari pembelajaran itu kita lakukan tes. Nah, dari tes itu nanti akan terlihat nanti pemahaman konseptual mana yang lebih baik, apakah yang gaya belajar visual, apakah audio, atau kinestetik. Jadi seperti itu maksudnya. Selanjutnya yang ketiga adalah hipotesis komparatif, yaitu dugaan sementara yang mengarah pada perbandingan antara variabel penelitian. Jadi di sini membandingkan mana yang lebih baik antara variabel-variabel penelitian. Contohnya yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar ini maksudnya prestasi atau nilai dari penerapan model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran inquiry. Jadi intinya di sini ada 2 model pembelajaran yang akan kita bandingkan. Nah, dari model pembelajaran itu mana yang memberikan prestasi lebih baik? Apakah pembelajaran konvensional atau pembelajaran inquiry? Jadi intinya kalau di sini misalnya ada 2 kelompok ya. Jadi kelompok pertama itu diberikan pembelajaran konvensional, kemudian kelompok kedua diberikan pembelajaran inquiry pada materi yang sama. Nah, setelah materinya diberikan, kemudian kita berikan tes. Nah, dari tes itu kita lihat hasilnya, kira-kira lebih tinggi mana nilainya antara kelompok yang diberi model pembelajaran konvensional atau kelompok yang diberi model pembelajaran inquiry. Jadi seperti itu. Jadi harus kita buktikan dulu kebenarannya. Misal pada
yang komparatif tadi, hipotesisnya misalnya ya, menyatakan bahwa hasil belajar dengan model pembelajaran inquiry memberikan prestasi lebih baik atau hasil belajarnya lebih baik daripada siswa yang diberikan model pembelajaran konvensional. Misalnya hipotesisnya seperti itu. Nah, dari situ kita akan lakukan ujinya dengan cara tadi, melakukan penelitian itu tadi. Bagaimana kalau misalkan hasilnya memang nilainya benar, itu siswa yang diberi model pembelajaran inquiry itu lebih baik daripada model pembelajaran konvensional nilainya, maka hipotesisnya itu sesuai. Tapi kalau misalkan kebalikannya, maka hipotesis yang dimaksud belum sesuai. Seperti itu. Selanjutnya, pengertian uji hipotesis. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya untuk menguji hipotesis, terutama pada ranah statistika ini, kita harus menggunakan uji tertentu untuk menentukan apakah hipotesisnya itu benar atau tidak, atau valid atau tidak. Nah, di sini dijelaskan uji yang dilakukan untuk menentukan kebenaran dari hipotesis yang dicari itu disebut dengan uji hipotesis. Jadi di sini ada dua pengertian. Untuk uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwasannya uji hipotesis itu adalah prosedur yang berisi sekumpulan aturan yang menuju kepada suatu keputusan apakah akan menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi berdasarkan dua pendapat itu sama ya intinya. Jadi uji hipotesis di sini adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesisnya yang dirumuskan tadi itu benar atau tidak, diterima atau tidak, seperti itu ya. Nah, contohnya, nah di sini misalnya ada tema atau materi atau pembahasan terkait dengan eksperimen vaksin. Nah, dari situ diambil dua vaksin, yaitu vaksin A dan vaksin B. Nah, hipotesisnya berdasarkan tema vaksin ini, yaitu vaksin A lebih baik daripada vaksin B. Jadi hipotesisnya itu vaksin A lebih baik daripada vaksin B. Nah, tentunya untuk mengetahui vaksin A lebih baik daripada vaksin B itu kan harus menggunakan indikator. Sama seperti yang awal tadi, kalau misalkan untuk mengetahui prestasi siswa A dan siswa B mana yang lebih baik, itu kan tentunya ada indikator. Indikatornya apa? Indikatornya itu kan berupa penilaian. Nilai dari ulangan, nilai dari ujian, nilai dari UTS, dan lain sebagainya. Begitu juga sama pada tema vaksin ini, kan dinyatakan vaksin A lebih baik daripada vaksin B, maka harus ada indikator. Indikatornya seperti apa dikatakan lebih baik? Nah, pada kesempatan ini untuk menentukan indikatornya yaitu didasarkan pada kecepatan sembuhnya pasien. Jadi semakin cepat sembuh, maka vaksin itu akan semakin baik berdasarkan contoh soal ini. Jadi otomatis karena menyatakan lebih baik, maka dalam lambang matematika dilambangkan dengan lebih besar atau lebih dari. Sehingga untuk perlambangannya, untuk vaksin A itu dilambangkan dengan mu A, sedangkan untuk vaksin B dilambangkan dengan mu B. Sehingga diperoleh mu A lebih besar dari mu B. Karena hipotesisnya tadi vaksin A lebih baik tadi kan lebih besar daripada vaksin B atau mu B, di mana untuk mu itu menyatakan rata kecepatan sembuh pasien. Nah, selanjutnya dari hipotesis ini yang sudah dinyatakan dalam kalimat matematika ini akan kita uji kebenarannya, apakah hipotesisnya itu benar atau tidak, apakah diterima atau tidak. Selanjutnya, dalam hipotesis statistika
di sini dibedakan menjadi dua, atau dalam penentuan rumusan hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Nah, untuk yang pertama, hipotesis nol, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi yang dilambangkan dengan H0. Jadi hipotesis nol ini adalah segala hipotesis yang kaitannya dengan seperti negasi ya. Jadi tidak, bukan, tidak ada, tidak terdapat itu di hipotesis nol. Nah, sedangkan untuk tanda hubungnya pada hipotesis nol di sini adalah sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, sedangkan untuk yang kedua ada hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau adanya korelasi dilambangkan dengan H1. Jadi dari sini jelas bahwasanya untuk H0 dan H1 itu adalah saling berlawanan. Kalau H0-nya itu menyatakan tidak ada, maka H1-nya menyatakan ada. Jadi intinya H0 dan H1 ini adalah saling berpasangan ya. Jadi kalau H0-nya tidak ada perbedaan, maka H1-nya ada perbedaan. Kalau H0-nya tidak ada korelasi, maka H1-nya terdapat korelasi. Jadi pasangan H0 dan H1 ini adalah saling melengkapi. Nah, sedangkan untuk tanda hubungnya, yaitu dilambangkan dengan tanda tidak sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Nah, sedangkan untuk keputusan ujinya di sini ada dua, yaitu H0 ditolak atau H0 diterima. Nah, dalam hal ini saya garis bawahi bahwasannya untuk uji hipotesis atau hipotesis itu adalah diterapkan pada sampel. Hipotesis itu ada pada sampel. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi dalam penelitian kuantitatif itu kan kita harus menentukan sampel, atau kalau dalam kualitatif itu subjek penelitian. Nah, tentunya sebelum menentukan sampel kita kan harus mencari dulu populasinya. Nah, karena populasinya itu tentunya cenderung besar, kecenderungannya ya, meskipun ada populasi yang kecil itu ada, tapi kecenderungannya itu populasi itu besar, maka ketika kita melakukan penelitian atau pengujian hipotesis itu kan akan sulit. Nah, maka dari itu kita harus mencari sampel dari populasi tersebut atau sampel yang representatif yang bisa mewakili populasi tersebut, sehingga kita harus mengambil sampel. Maka setelah kita peroleh sampel, baru kita menentukan hipotesis dari sampel tersebut. Nah, harapannya nanti ketika hasil uji hipotesis pada sampel itu diperoleh, maka dapat digeneralisasi atau diperumum menjadi hasil uji hipotesis pada populasi. Seperti itu. Makanya di sini ketika ditanya keputusan uji, itu yang kita bahas adalah hipotesis nolnya atau H0-nya. Jadi nanti apakah H0-nya itu diterima ataukah ditolak. Jadi tidak membahas satu ya. Jadi kita membahasnya adalah H0. H0 diterima atau H0 ditolak. Nah, selanjutnya nanti ada efek. Ketika H0 ditolak, maka efeknya H1-nya diterima. Ketika H0-nya diterima, maka H1-nya ditolak. Seperti itu. Tetapi ketika ada pertanyaan terkait dengan keputusan uji, maka kita jawabnya H0, bukan H1. Jadi H1 itu sebagai akibat dari H0-nya. Nah, di sini untuk yang pertama, jika H0 ditolak, nah, ciri dari H0 ditolak itu adalah elemen DK atau elemen daerah kritis. Nah, untuk daerah kritis nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Atau ketika kita atau mahasiswa menggunakan aplikasi statistik, itu nanti penentuan H0 ditolaknya itu berdasarkan P kurang dari alfa. Alfa itu taraf signifikansi. Nanti juga akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Jadi H0 dinyatakan ditolak itu ada dua. Kalau kita menggunakan cara manual, perhitungan manual, menggunakan prosedur uji hipotesis, itu dapat dilihat dari ketika elemen DK. Jadi uji hipotesisnya itu merupakan elemen dari DK. Tetapi ketika kita menggunakan
paket aplikasi statistik tertentu untuk menentukan nilainya, apakah H0 ditolak, itu berdasarkan nilai dari P, yaitu P kurang dari alfa. P itu menentukan atau menyatakan nilai dari hasil uji statistik dengan aplikasi statistik. Nah, dampaknya apa ketika H0 diterima, ketika H0 ditolak? Jadi efek dari H0 ditolak itu adalah H1-nya diterima. Jadi H1 diterima ini sebagai akibat ketika H0-nya itu ditolak. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, ketika H0 diterima, maka H1-nya adalah ditolak. Nah, untuk menentukan H0 itu diterima, maka kita melihat ada dua cara tadi sama. Ketika manual, maka hasil uji statistiknya itu bukan elemen dari DK, atau ketika kita menggunakan paket aplikasi statistik, maka nilai dari P-nya itu lebih dari sama dengan alfa. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan-pertemuan sesudahnya, kita hanya akan membahas uji-uji statistik secara manual. Karena sifatnya kan kalau manual itu cenderung lebih sulit ya. Sedangkan nanti untuk uji statistik menggunakan aplikasi statistik nanti bisa dipelajari sendiri oleh mahasiswa atau bisa belajar dari YouTube itu juga bisa karena banyak referensinya. Tapi kalau secara manual itu kan cenderungnya lebih sulit, makanya kita akan terfokus pada uji-uji statistik yang dilakukan secara manual. Nah, di sini untuk jenis-jenis hipotesis statistika ada 3, yaitu ada hipotesis tipe A atau hipotesis 2 ekor, ada hipotesis tipe B 1 ekor atau disebut dengan hipotesis ekor kanan, kemudian tipe C yaitu hipotesis ekor kiri. Nah, untuk yang pertama, untuk tipe A yaitu hipotesis 2 ekor. Nah, di sini untuk hipotesis 2 ekor, ekor kanan maupun ekor kiri saya buat dua jenis ya. Untuk yang pertama, ketika hanya ada satu rerata saja. Dan yang kedua, ketika ada perbedaan rerata. Jadi kalau untuk yang awal, hanya ada suatu rerata itu kita hanya ingin melihat nilainya apakah sesuai atau tidak gitu loh. Kalau sesuai maka ya H0 diterima, kalau tidak sesuai maka H0 ditolak. Sedangkan kalau untuk yang perbedaan rata, di sini kita membandingkan. Jadi ada dua kelompok. Itu nanti kita bandingkan, entah nanti yang maksudnya lebih baik atau lebih buruk atau sebagainya, itu tergantung dengan soalnya. Nah, untuk yang pertama terkait dengan suatu rata atau hanya ada satu kelompok saja. Itu untuk pasangan hipotesisnya pada tipe A 2 ekor yaitu H0 adalah mu sama dengan C. C di sini menyatakan konstanta. Jadi nilai tertentu gitu loh. Jadi misalnya diketahui rata dari suatu kelompok pada bidang atau pada mata kuliah statistik itu adalah 8 misalnya. Jadi mu-nya adalah 8. Berarti ini menyatakan H0. Maka H1-nya itu mu tidak sama dengan 8. Nah, ini kita uji. Yang benar itu mana? Benar H0-nya 8 atau tidak? Misalnya seperti itu. Itu contoh dari untuk yang hipotesis 2 ekor dengan satu rerata. Nah, selanjutnya untuk yang perbedaan rerata. Nah, di sini kita membandingkan dua kelompok. Misalnya kelompok A reratanya 7, kelompok B reratanya itu 7,2 misalnya. Nah, meskipun secara sekilas ya kalau kita lihat itu sama ya. 7 sama maaf secara sekilas kalau kita lihat itu berbeda. 7 dengan 7,2 itu jelas berbeda. Tetapi kalau secara statistik itu nanti hasilnya bisa dikatakan sama. Jadi tergantung uji statistiknya. Maka dari itu kita harus melihat berdasarkan olah statistiknya 7 dengan 7,2 itu dianggap sama atau tidak gitu loh. Jadi meskipun secara kasat mata, secara jelas ya kita ketahui bahwa 7 dengan 7,2 itu hal yang berbeda,
Tapi belum tentu nanti pada statistik itu juga dikatakan berbeda. Bisa saja itu dikatakan sama ketika diuji dengan statistik tertentu, sehingga pendapat yang secara langsung itu belum tentu sesuai dengan pendapat atau kesimpulan dari statistik. Seperti itu ya. Jadi untuk pasangan hipotesisnya yaitu H0 itu adalah mu A sama dengan mu B, dan H1-nya adalah mu A tidak sama dengan mu B. Sedangkan untuk DK-nya atau daerah kritisnya yaitu Z sedemikian hingga Z kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Nah, dari sini untuk DK sifatnya menyesuaikan. Menyesuaikan uji statistiknya. Jadi sifat dari DK di sini adalah menyesuaikan uji statistiknya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya memberi contoh misalnya untuk uji Z. Jadi nanti ketika uji statistiknya misalkan menggunakan uji T, maka DK-nya adalah DK dengan uji T, sehingga DK sama dengan T sedemikian hingga dan seterusnya, seperti itu. Jadi intinya DK itu menyesuaikan dari uji statistiknya, apakah uji T, apakah uji Z, atau uji F, atau uji C kuadrat, dan lain sebagainya. Jadi itu menyesuaikan. Nah, di sini hanya saya buat satu contoh saja, misalnya uji Z, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tipe hipotesis B dan tipe hipotesis C. Nah, di sini adalah dua hipotesis yang dikatakan sebagai kebalikan ya. Nah, misalnya coba kita lihat pada satu rata atau suatu rata pada hipotesis B maupun hipotesis C. Kalau pada hipotesis B, H0-nya itu adalah mu kurang dari sama dengan C, sedangkan H1-nya adalah mu lebih dari C. Nah, berkebalikan dengan tipe C, yaitu untuk H0-nya mu lebih dari sama dengan C, dan H1-nya mu kurang dari C. Nah, itu kan jelas ya, cuma kebalikannya saja. Sedangkan untuk perbedaan ratanya juga sama, berkebalikan, yaitu untuk H0 pada tipe B itu adalah mu A kurang dari sama dengan mu B, sedangkan H1-nya mu A lebih dari mu B. Sedangkan untuk perbedaan rata pada tipe C yaitu H0-nya mu A lebih dari mu B, dan H1-nya adalah mu A kurang dari mu B. Selanjutnya untuk DK pada tipe B itu adalah Z sedemikian hingga Z lebih dari Z alfa, sedangkan untuk DK pada tipe C adalah Z sedemikian hingga Z kurang dari negatif Z alfa. Jadi istilahnya kalau kita lihat secara sekilas itu kan cuma lawan, hampir sama, cuma kebalikan saja ya. Kalau tipe B H0-nya itu kurang dari sama dengan, kalau pada tipe C H0-nya lebih dari sama dengan. Jadi kebalikannya. Kalau pada H1-nya tipe B itu lebih dari, kalau tipe C itu kurang dari. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tipe kesalahan. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan tipe-tipe kesalahan. Apa yang dimaksud dengan tipe kesalahan di sini? Jadi di awal tadi kita akan membahas bahwasannya dalam penelitian kuantitatif itu kan kita harus mengambil sampel. Nah, sampel itu kan diambil dari populasi. Nah, setelah itu dari sampel itu kan kita ambil hipotesisnya. Nah, dari situ akan kita uji hipotesisnya apakah benar atau tidak. Nah, yang dimaksud dengan kesalahan itu seperti ini. Ketika hipotesis pada sampel itu menyatakan diterima misalnya, nah nanti bisa jadi ketika pada populasi, diterapkan pada populasi itu ternyata hipotesisnya itu ditolak. Itu ada, itu namanya kesalahan. Jadi maksud kesalahan di sini seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kesimpulan atau ditolaknya
hipotesis pada sampel, nanti bisa jadi hipotesis pada populasinya itu diterima. Jadi ada dua tipe kesalahan itu. Misalnya untuk yang pertama ya, tipe 1. Kesalahan yang terjadi ketika peneliti menolak H0, padahal seharusnya H0-nya itu diterima. Yang dimaksud adalah H0 yang ditolak pada statistik uji atau uji statistik. Ini diberikan pada sampel. Sedangkan pada populasinya itu sebenarnya H0-nya itu diterima. Jadi kayak berlawanan seperti itu loh. Nah, di sini kesalahan 1 itu disebut dengan taraf signifikansi atau tingkat signifikansi uji yang dilambangkan dengan alfa. Selanjutnya untuk tipe kesalahan 2 itu adalah kebalikan dari tipe kesalahan 1, yaitu yang beranggapan bahwa sebenarnya kita menerima H0, H0-nya diterima, padahal seharusnya itu H0-nya ditolak. Jadi pada uji statistik sampel itu H0-nya diterima, tetapi pada kenyataan populasinya itu ternyata H0-nya adalah ditolak. Nah, di sini tipe kesalahan 2 disebut dengan kekuatan atau power uji hipotesis yang dilambangkan dengan beta. Nah, selanjutnya terkait dengan sifat yang terkait dengan tipe kesalahan. Di sini ada 3 sifat. Untuk yang pertama yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 saling berkaitan. Artinya ketika kita memperkecil munculnya kesalahan tipe 1, maka akan memperbesar kesalahan tipe kedua. Begitu sebaliknya, ketika kita memperbesar kesalahan tipe ke-1, maka kesalahan tipe kedua akan diperkecil. Jadi saling berkaitan ya. Jadi ketika tipe 1 diperbesar, maka tipe 2 diperkecil. Ketika tipe 1 diperkecil, maka akan memperbesar tipe yang kedua. Nah, untuk ukuran tingkat signifikansi atau tipe kesalahan 1 yang dilambangkan dengan alfa, itu dapat selalu diperkecil dengan menyesuaikan nilai kritisnya. Nah, menaikkan ukuran sampel atau N-nya itu akan memperkecil peluang kesalahan tipe ke-1 dan kesalahan tipe kedua secara bersamaan atau sekaligus. Nah, selanjutnya berdasarkan penjelasan-penjelasan di awal tadi terkait dengan apa itu hipotesis, apa itu uji hipotesis, kemudian jenis-jenisnya. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan prosedurnya. Prosedur uji hipotesis itu seperti apa gitu loh. Nah, untuk yang pertama, langkah-langkah dari prosedur uji hipotesis yaitu merumuskan H0 dan H1-nya. Jadi langkah pertama ketika kita ada suatu permasalahan atau ketika ada soal lah, karena kita membahas ranah perkuliahan, misalnya ada soal tertentu, nah dari situ kita harus mencari H0-nya itu apa, H1-nya itu apa. Jadi kalau sudah diketahui H0, maka H1 itu adalah negasi dari H0. Misalnya ya, kalau H0 itu diperoleh misalnya tidak ada perbedaan tadi ya, tidak ada perbedaan. Maka untuk H1-nya negasi dari tidak itu kan berarti ada. Berarti ada perbedaan. Nah, perbedaan apa? Ya kita sesuaikan dengan soalnya. Jadi langkah pertama kita harus menyesuaikan atau menentukan rumusannya. Nah, di sini perlu diingat untuk rumusan hipotesis atau pasangan hipotesis di sini kan tadi ada 3, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, di sini kamu tentukan, mahasiswa tentukan, apakah pasangan hipotesis ini merupakan tipe A, atau tipe B, atau tipe C. Nah, yang kedua, menentukan taraf signifikansi yang dilambangkan dengan alfa. Nah, untuk penentuan alfa, di sini memang sifatnya itu bebas, sesuai dengan ketentuan peneliti, sesuai keinginan peneliti. Tetapi pada umumnya, rata-rata ya, seringnya itu alfa yang digunakan adalah 1%, 5%,
5% atau 10%, itu rata-rata seperti itu. Tapi kalau sebenarnya sifat dari taraf signifikansi ini bebas sesuai keinginan peneliti. Tapi pada umumnya yang digunakan itu 1%, 5%, atau 10%. Nah, kalau pada bidang kesehatan itu biasanya menggunakan taraf signifikansi itu 1% atau taraf signifikansi yang sekecil-kecilnya, lebih kecil dari 1. Nah, mengapa demikian? Karena pada bidang kesehatan itu kaitannya dengan nyawa seseorang. Jadi misalnya mempunyai suatu kedokteran ya, atau dokter lah mempunyai suatu hipotesis bahwasanya katakanlah obat tertentu ini akan menyembuhkan penyakit tertentu misalnya. Nah, dari situ nanti ternyata katakanlah ada 100 orang yang mengidap penyakit tersebut. Nah, dari situ nanti harapannya dari 100 orang itu nanti 99 itu memang benar-benar sembuh dan 1 orang itu nanti kemungkinan meninggal, misalnya seperti itu. Makanya harapannya itu untuk taraf signifikansi pada tingkat kesehatan itu harus sekecil-kecilnya karena berkaitan dengan nyawa. Satu nyawa pun kan sangat berharga. Berbeda dengan pendidikan. Kalau bidang pendidikan atau bidang yang lain itu rata-rata penggunaannya itu taraf signifikansinya 5% atau 10% karena tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan nyawa seseorang, sehingga kalau misalkan dibuat 5% pun juga tidak masalah. Beda kalau misalkan kesehatan kita gunakan 5%, kalau ada sampelnya 100%, maka kemungkinan yang meninggal itu ada 5. Bahkan sangat banyak itu, karena kaitannya dengan nyawa. Sehingga pada kesehatan itu cenderungnya diambil lebih kecil taraf signifikasinya. Nah, kalau pada perkuliahan ini kita rata-rata biasanya menggunakan taraf signifikansinya yang 5%. Seperti itu. Nah, yang ketiga, pilihlah statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, misalnya ada sebuah soal, kita harus menentukan rumusannya, kemudian taraf signifikansinya. Nah, di sini biasanya taraf signifikansi itu sudah ada pada soal. Misalnya ada suatu soal, terus dengan taraf signifikansi 5%, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada, kita sepakati saja pada kuliah ini kita bahasnya taraf signifikansi 5% saja, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita menentukan statistik uji yang kita gunakan. Caranya bagaimana? Dengan cara memahami soalnya itu. Nah, dari soal itu kita gunakan statistik uji apa gitu loh. Jadi misal ya, ini kalau ada soal di luar statistik, misalnya matematika ya. Jadi ada suatu soal yang diketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, tentukan luasnya misalnya. Nah, itu kan jelas. Berarti dari situ nanti kita harus menggunakan statistik uji luas. Jadi kita harus mencari rumus dari luas yang ditanyakan seperti itu. Jadi ketika kita tidak bisa memahami soal, maka kita tidak bisa menentukan statistik uji atau rumus yang sesuai dengan soal itu. Makanya di sini sangat ditekankan untuk memahami soal yang diberikan. Nah, setelah kita memperoleh rumus atau statistik uji berdasarkan soal, barulah pada tahap keempat ini kita hitung atau kita komputasi dari yang diketahui pada soal, kita substitusi ke rumus yang kita gunakan tadi, sehingga diperoleh hasil tertentu. Seperti itu. Selanjutnya untuk langkah kelima, kita harus menentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Nah, yang dimaksud adalah untuk nilai kritis atau daerah kritis di sini diperoleh dari tabel statistik ya. Jadi untuk nilai kritis ini diperoleh dari tabel statistik. Sedangkan untuk daerah kritisnya diperoleh dari tipe hipotesis. Jadi misalnya kita membahas terkait dengan uji Z tadi ya, maka untuk nilai kritisnya kita harus mencari pada tabel uji Z itu seperti apa gitu loh. Jadi kita cari nilainya pada tabel statistik. Nah, setelah itu misalkan diperoleh nilainya tertentu misalnya. Nah, setelah itu untuk menentukan daerah kritisnya
kita melihat dari tipe hipotesisnya. Apakah tipe A, tipe B, atau tipe C? Kalau tipe A tadi kan ada yang cenderungnya sama dengan atau kurang dari. Nah, seperti itu menyesuaikannya di situ. Nah, selanjutnya kita menentukan keputusan uji mengenai H0-nya. Jadi tadi untuk H0 diterima itu seperti apa, H0 ditolak itu seperti apa. Jadi disesuaikan dengan pada langkah keempat dan langkah kelima. Nah, setelah kita peroleh hipotesisnya ditolak atau diterima, itu kita nyatakan atau kita publikasikan dengan kalimat yang mudah dipahami, yaitu pada langkah ketujuh dengan cara menulis kesimpulan. Misal, untuk langkah ke-6 diketahui H0-nya itu ditolak, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan dan seterusnya. Kalau diketahui H0-nya itu, oh maaf salah ya saya. Jadi misalkan H0-nya itu ditolak, maka kan dampaknya H1-nya diterima, maka kesimpulannya adalah H1 ada perbedaan dan seterusnya. Atau misalkan lagi H0-nya itu diterima, maka dampaknya kan H1-nya ditolak, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk lebih memudahkan dalam memahami terkait dengan prosedur uji hipotesis, di sini ada contoh soal. Nah, di sini saya tekankan ya, jadi pada kesempatan ini kita hanya terfokus pada prosedur ujinya saja. Jadi di sini hanya membahas prosedur ujinya, tetapi tidak membahas materinya. Jadi pada kesempatan ini kita tidak membahas materinya, tapi yang kita bahas adalah prosedur ujinya saja. Karena untuk contoh soal ini kan kita membahas terkait dengan korelasi. Nah, untuk korelasi itu kan mahasiswa belum mendapatkan materinya, sehingga yang kita bahas hanya prosedurnya saja. Dari 7 langkah tadi itu bagaimana realisasinya pada contoh soal, seperti itu maksudnya. Nah, di sini contoh soalnya yaitu seseorang ingin meneliti apakah terdapat korelasi positif antara berat badan ayah X dengan berat badan anak laki-laki tertuanya yang telah berusia lebih dari 30 tahun yang dilambangkan dengan Y. Nah, sampel random berukuran 12 diambil dan diperoleh data pada tabel berikut. Ini untuk nilai X-nya dan ini untuk nilai Y-nya. Jika tingkat signifikansinya adalah 5%, bagaimana hasil keputusan ujinya atau bagaimana hasil penelitian tersebut? Asumsikan bahwa semua persyaratan korelasi telah terpenuhi. Nah, di sini saya ulangi kembali, kita tidak membahas korelasinya, tapi yang kita bahas adalah prosedur ujinya. Nah, untuk yang pertama, kita harus menentukan rumusan masalahnya. Nah, tadi kan di awal pertanyaannya, apakah terdapat korelasi? Nah, ketika terdapat korelasi, maka H1-nya itu adalah terdapat korelasi. Maka untuk H0-nya berarti tidak terdapat korelasi. Seperti itu ya. Nah, di sini kita menggunakan hipotesis tipe yang kedua. Ini adalah tipe kedua atau tipe B. Sedangkan untuk alfanya itu sesuai dengan yang dicontohkan tadi, yaitu alfanya adalah 5%, sesuai dengan soalnya. Kemudian menentukan statistik uji. Nah, tadi kan jelas kita diminta untuk menentukan korelasi. Maka untuk rumusnya kita gunakan rumus korelasi menggunakan uji T. Nah, setelah kita peroleh rumusnya, barulah kita lakukan komputasi perhitungan dari rumus yang ketiga ini, langkah ketiga ini, dengan memasukkan nilai-nilai yang ada pada soal tadi, sehingga diperoleh observasi atau nilainya
nilai dari statistik ujinya itu adalah 3,12. Nah, selanjutnya kita menentukan daerah kritisnya. Nah, untuk daerah kritisnya, karena tadi kita membahas uji T, diperoleh daerah kritisnya dengan melihat tabel uji T, diperoleh 1,812. Dan karena tadi menggunakan tipe B, maka DK-nya adalah lebih dari. Nah, terkait bagaimana cara kita menentukan nilai dari uji T, uji Z, uji F, dan uji-uji yang lain, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan ini kita hanya bahas terkait dengan prosedur ujinya, kemudian nanti pertemuan 11 kita bahas terkait dengan cara membaca tabel statistik, dan pertemuan selanjutnya baru kita penerapan dari prosedur uji hipotesis. Jadi di sini cukup mahasiswa ketahui saja kalau untuk nilai dari 1,812 ini diperoleh dari tabel uji atau tabel statistik. Kemudian nilai lebih darinya ini diperoleh dari berdasarkan tipe apa yang digunakan pada rumusan hipotesis tadi. Nah, selanjutnya tinggal kita bandingkan karena DK-nya itu diminta lebih dari 1,812, maka karena T observasinya tadi kan 3,12. Ini kan jelas 3,12 ini lebih dari 1,812 kan? Nah, karena sesuai, maka dikatakan T observasinya itu elemen dari DK. Nah, efeknya apa ketika elemen dari DK? Maka H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak, akibatnya adalah H1 diterima. Nah, untuk keputusan uji di sini kan belum sesuai dengan soalnya. Tadi kan soalnya terkait ada korelasi atau tidak. Nah, maka dari itu untuk keputusan ujinya yang menyatakan H0 ditolak atau H1 diterima ini, kita kembalikan lagi ke contoh soal tadi. Artinya ketika H0 ditolak itu diperoleh H1 diterima, sehingga disimpulkan terdapat korelasi positif antara berat badan ayah dengan berat badan anak laki-laki tertuanya. Seperti itu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ulangi kembali, ini hanya membahas terkait dengan prosedur uji dan tidak membahas terkait dengan materi atau korelasinya, itu tidak kita bahas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.